Pasal 61. Doa untuk raja, untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi dari Daud. Sama-sama. Dengarkanlah kiranya seruanku, ya Allah, perhatikanlah doaku. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang selalu tinggi bagiku. Sama-sama. Sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Biarlah aku menumpang di dalam kemahmu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayapmu. Selah. Sama-sama. Sungguh engkau ya Allah telah mendengarkan najarku, telah memenuhi permintaan orang-orang yang takut akan namamu. Tambahilah umur raja, tahun-tahun hidupnya kiranya sampai turun-temurun. Sama-sama. Kiranya ia bersemayam di hadapan Allah selama-lamanya. Titahkanlah kasih setia dan kebenaran menjaga dia. Sama-sama. Maka aku hendak memasmurkan namamu untuk selamanya, sedang aku membayar najarku hari demi hari. Kita sambut pekabaran ini untuk membuka lagu pujian 44 440. Pegang teguh janji Kristus Rajaku, mari puji Dia bersama. Ukawani puji kemuliaan-Mu, ku pegang teguh janji Allah. Pegang teguh janji menjur selamat. Pegang janji, ku memegang teguh janji Allah. Kita membuka sebagai ayat inti pada hari ini, sebagai inti renungan kita pada hari kudus ini, yang tertulis di dalam Mazmur pasal 62. Yang tertulis di dalam Mazmur pasal 62 ayat 1. Perasaan tenang dekat Allah untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini adalah ayat yang sudah diberikan oleh saudara kita, saudari kita Oga, yang ada di grup daripada Messenger beberapa hari yang lalu. Pada hari itu diberikan kepada saya untuk membahas ayat 2 dengan ayat yang ketiga di dalam surat Mazmur pasal 62. Surat Mazmur pasal 62 ayat 2 sampai ayat yang ketiga dengan berkaitan dengan Mazmur 61 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Ayat ini sangat indah sekali di dalam melihat situasi dan kondisi seorang raja. Tadinya adalah kita melihat bagaimana ayat ini berkumandang apa sebenarnya arti daripada Mazmur. Mazmur ini adalah suatu
nyanyian ataupun yang disampaikan oleh Daud. Daud ini adalah seorang raja yang diangkat oleh Tuhan dari seorang gembala yang menggembalakan domba-dombanya oleh orang tuanya. Kembali kita melihat ke belakang, dari mana sebenarnya asal-usul daripada Raja Daud ini. Bahwa Raja Daud ini adalah seorang anak daripada Isai. Seorang anak daripada Isai. Yang paling apa? Yang paling kecil daripada keturunan daripada bapaknya, ataupun disebut abang-abangnya. Kalau abang-abangnya ataupun kakaknya semua dengan budi yang atau paras yang tinggi dan besar. Tetapi seorang Daud, anaknya yang paling kecil ataupun dikatakan pada saat ini yang paling bontot, mempunyai paras ataupun bodi yang sangat kecil. Tidak seperti abangnya. Karena itulah Tuhan mengangkat daripada Daud ini seorang gembala, menggembalakan domba ayahnya 2 atau 3 ekor, diangkat menjadi seorang raja yang menggantikan Raja Saul. Itulah sebabnya Tuhan memberikan kuasa kepada Daud ini untuk mengalahkan penguasa Palestina pada saat itu. Seorang yang gagah berani dari Palestina, yaitu adalah Goliat. Seorang yang sangat ditakuti pada saat itu bahwa dia adalah seorang keturunan raksasa di kerajaan Palestina. Karena itulah Tuhan mengangkat seorang yang sangat kecil dan yang sangat sederhana, yang tidak diperhitungkan banyak orang atau banyak kerajaan di mana-mana pun, khususnya pada saat di bangsa Israel pada saat itu. Maka pada saat itu, pada saat Tuhan mengangkat daripada Daud untuk melawan si Goliat pada saat itu yang begitu besar badannya, yang sangat ditakuti oleh bangsa Israel dan juga bangsa-bangsa yang ada pada saat itu. Tuhan menyuruh Goliat dan memberkati Goliat dengan kuasa kekuatan yang sangat dahsyat, sehingga dia berhadapan dengan Goliat, seorang yang sangat ditakuti pada saat itu. Raja Saul datang untuk melihat Daud. Kenapa kau beraninya engkau untuk melawan seorang yang besar, katanya. Apa yang bisa kau lakukan terhadap orang itu? Dan juga datang Goliat melihat dia, si Goliat mengatakan kepada Daud bahwa dia adalah sebagai seorang apa? Semut yang sangat kecil di hadapannya. Itulah penghinaan yang diberikan banyak orang pada saat itu, khususnya bangsa Israel terhadap Daud. Itulah sebabnya Tuhan mengangkat Raja Daud. Tuhan mengangkat Daud menjadi raja di bangsa Israel itu untuk memerintah lebih kurang daripada 30 tahun lamanya. Dia memerintah dengan kuasa yang berasal dari Tuhan. Dia memerintah dengan kemenangan yang berasal dari tangan Tuhan. Tidak pernah sekalipun dia untuk dikalahkan bangsa-bangsa yang lain, teristimewa bangsa Palestina yang sangat ditakuti oleh raja-raja pada saat itu, raja-raja yang lain, khususnya raja ataupun bangsa Israel. Karena itulah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa Mazmur ini berada di dalam Alkitab dan tertulis di dalam Mazmur 62 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Apa sebenarnya arti daripada Mazmur ini? Mazmur ini adalah suatu pujian
ataupun suatu puisi yang disampaikan oleh Daud kepada Tuhan selama dia berkerajaan di tengah-tengah bangsa Israel yang mengalahkan banyak bangsa untuk memberontak kepada bangsa Israel pada saat itu. Daud mengalahkan dengan kuasa yang penuh yang berasal dari Allah ataupun Allah Bapa Surgawi yang di dalam kerajaan surga. Inilah yang kita sudah sampaikan tadi di dalam ayat bersahut-sahutan bagaimana seorang raja bermazmur kepada Tuhan. Seorang raja bermazmur dan dengan biduan, dengan permainan kecapi dari Raja Daud. Sangat-sangat tidak pernah kita lihat seorang raja bermazmur ataupun menyanyi kepada Tuhan melalui kecapi ataupun berpuisi kepada Tuhan atas keagungan dan keselamatan dan kemenangan yang dimiliki oleh Daud untuk memimpin bangsa Israel menuju bangsa yang adil dan makmur pada saat itu, yang bertakwa kepada Allah Bapa Surgawi yang ada di dalam kerajaan surga. Sebagai ayat yang sudah diberikan saudara oleh Oga pada saat ini di dalam grup daripada messenger kita, kita sangat menghargai. Kenapa saudari kita ini memilih salah satu ayat dari Mazmur Daud, yaitu yang tertulis di dalam pasal 62 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Demikianlah bunyinya, sama-sama kita merenungkannya. Hanya dekat Allah aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Yang ketiga, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Artinya di sini, di ayat yang kedua, hanya dekat Allah lah aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Sekali lagi saya bacakan. Ingat dan kita perhatikan dan kita renungkan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Itulah yang dimiliki ataupun itulah yang diterima oleh Daud pada saat dia menjadi seorang raja di bangsa Israel. Dia sudah menerima itu dan dia sudah lakukan itu dan dia sudah hidupkan itu selama dia berkerajaan di bangsa Israel melawan orang Palestina dan orang-orang ataupun kerajaan yang lain. Karena dia sudah menikmati ataupun sudah memiliki kebenaran dari Tuhan Allah Bapa Surgawi di dalam kerajaan surga, sehingga Mazmur ini dan Daud ini bermazmur kepada Allah Bapa Surgawi di dalam kerajaan surga sebagai tanda kasih, apresiasi yang ada di dalam dirinya. Dia luangkan, dia puaskan itu ke dalam hati dan pikirannya dan kepada Allah Bapa Surgawi di dalam kerajaan surga. Karena itulah Mazmur Daud ini. Dan Daud bermazmur pada saat ini di ayat yang kedua tadi, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah aku keselamatanku. Tentu saja ini menjadi suatu pedoman ataupun gambaran bagi kehidupan iman kita yang berasal dari kehidupan seorang raja yang bernama Daud yang menghidupkan semua perintah dan hukum Tuhan ataupun firman Tuhan yang diberikan oleh Tuhan kepada seorang raja, yaitu Raja Daud. Jika dia melakukan segala sesuatu yang akan dilakukannya untuk melawan ataupun melaksanakan peperangan kepada bangsa yang lain, khususnya orang-orang Palestina pada saat itu, Daud terlebih dahulu untuk bertanya kepada Allah,
melalui nabinya pada saat itu, yaitu Nabi. Dia bertanya dulu kepada Nabi Samuel, apakah saya harus berperang dengan orang Palestina? Apakah saya harus berperang dengan orang Moab? Inilah yang disampaikan oleh seorang Raja Daud yang mengandalkan kekuatan Allah di dalam kehidupan dan mengandalkan kekuatan Allah yang Bapa Surgawi di dalam kerajaan surga untuk melakukan sesuatu tindakan yang sangat-sangat genting ataupun sangat membahayakan bagi dirinya di dalam peperangan, membahayakan seluruh umat Tuhan pada saat itu, yaitu bangsa Israel. Supaya ini terjadi di dalam keselamatan kepada bangsa Israel dan juga kepada seorang raja, yaitu Raja Daud. Jika dia bertanya ataupun Daud bertanya kepada Allah, jika Allah mengatakan iya, lakukanlah, lawanlah, aku berada di depanmu. Inilah yang dilakukan ataupun yang dikatakan oleh Allah kepada Daud. Maka Daud akan berperang melawan orang-orang ataupun musuh daripada orang Israel. Sehingga pada saat dia berperang melakukan peperangan pada saat itu, maka bangsa Israel melalui perintah daripada Allah kepada Daud, mereka mendapatkan kemenangan yang sangat gemilang. Yang dikatakan di ayat yang berikutnya, Daud mengalahkan bangsa Palestina lebih kurang 20.000 orang. Pada saat itu dihancurkan melalui tangan kuasa daripada Allah pada saat itu. Sehingga Daud seorang raja bermazmur kepada Allah atas kemenangannya dan bernyanyi dia dengan kecapi atas kemenangan yang diraihnya melalui kuasa Allah di dalam dirinya. Inilah mazmur yang disebut Mazmur Daud. Inilah yang disebut adalah nyanyian Daud dengan kecapi. Inilah yang dikatakan puisi yang disampaikan oleh Raja Daud kepada Allah Bapa Surgawi di dalam kerajaan surga. Ayat yang ketiga, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam grup messenger pada saat ini, khususnya kepada saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan yang memberikan ayat ini, yaitu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ayat yang ketiga, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyang. Hanya dialah gunung batuku. Siapa yang dikatakan gunung batu ini? Siapa yang dikatakan adalah gunung batuku dan keselamatanku? Tentu saja tidak lain daripada yang lain adalah Allah Bapa Surgawi di kerajaan surga dengan Yesus Kristus yang akan datang ke dunia ini. Inilah gunung batuku. Di dalam daripada ayat yang berikutnya, di dalam pasal yang lain, bahwa Yesus adalah gunung batuku, bahwa Yesus adalah gunung keselamatanku. Di dalam kitab Injil ini adalah merupakan suatu gambaran di dalam kehidupan Raja Daud yang mendapatkan keselamatan, mendapatkan kemenangan di dalam kehidupan selama dia berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Di dalam perjanjian baru juga dikatakan banyak di situ bahwa Allah melalui Yesus Kristus adalah gunung batuku dan keselamatanku. Siapa sebenarnya keselamatan itu? Yang tidak lain daripada yang lain adalah Yesus Kristus yang datang ke dunia ini mati
disalibkan, mati, dan bangkit kembali di hari ketiga, dan akan kembali ke dunia ini di hari yang ditentukan oleh Allah Bapa Surgawi di dalam kerajaan surga. Itulah sebabnya Mazmur Daud ini dikatakan di ayat yang ketiga, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Menggambarkan suatu gambaran tentang diri Yesus sudah mencakup di dalam daripada yaitu Mazmur Daud pada saat ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak Mazmur Daud yang pada saat itu dikumandangkan oleh Daud, seorang raja, yang bertuliskan di dalam Mazmur lebih kurang daripada 100 berapa pasal? 149, 150 pasal Mazmur Daud. Begitu banyak Mazmur Daud yang harus kita renungkan, bukan hanya di dalam pasal 62 ayat 2 sampai ayat yang 3, tetapi banyak yang harus kita gali makna daripada Mazmur ataupun nyanyian Daud yang dikumandangkan oleh seorang Raja Daud di dalam kemenangan, di dalam kuasa yang dipegang oleh Daud selama dia menjadi raja untuk melawan musuh-musuhnya atau musuh-musuh bangsa Israel pada saat itu. Itulah sebabnya pelajaran ini sangat menggugah hati dan pikiran kita di dalam iman percaya kita kepada Tuhan, kepada Allah Bapa Surgawi di dalam kerajaan surga. Pada saat ini kita mengaplikasikan kepada kehidupan kita. Apa makna daripada Mazmur Daud ini di dalam kepercayaan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat-umat Tuhan, yaitu adalah gambaran kehidupan kita, gambaran daripada iman percaya kita kepada Tuhan, gambaran dari hati penurutan kita kepada Allah Bapa Surgawi di dalam kerajaan surga. Adapun pelajaran ini di dalam kita aplikasikan pada saat ini adalah bahwa sekarang tidak ada lagi peperangan antara kita langsung dengan orang lain atau kerajaan lain, secara pribadi ataupun secara keluarga ataupun secara famili kita masing-masing. Di dalam kita mengaplikasikan ayat ini di dalam keluarga kita masing-masing, tentu kita merasakan harus kita melakukan seperti yang dilakukan oleh Raja Daud pada saat sekarang ini, yang ada di dalam surat Mazmur pasal ayat 62 sampai 2 ayat 2 sampai ayat yang ketiga, yang menggambarkan kedekatan kita kepada Tuhan di dalam keluarga kita masing-masing, yang menggambarkan keselamatan kita yang berasal dari Allah, yang berasal dari Allah Bapa Surgawi di dalam kerajaan surga, yang menggambarkan sebagai gunung batu di dalam perlindungan kehidupan kita selama kita hidup di dunia ini, yang terhindar dari segala mara bahaya dan terhindar dari segala penyakit yang ada pada saat ini, yang selalu kita berperang setiap hari, setiap malam, setiap waktu untuk mempertahankan kehidupan kita di dunia ini. Tentu kita harus berlindung ke gunung batuku, yaitu Allah Bapa Surgawi di dalam kerajaan surga. Inilah yang harus kita lakukan seperti yang dilakukan oleh Raja Daud, yang dia bermazmur. Raja Daud yang selalu bermazmur kepada Tuhan, menyanyi atau berpuisi, menyampaikan segala keagungan daripada Allah, disampaikan kepada Tuhan dan disampaikan ke banyak-banyak orang lain. Dan juga pada saat ini sampailah kepada kita, yaitu Mazmur Daud Raja ini, yang tertulis di dalam Mazmur pasal 62 ayat 2 sampai
ayat yang ketiga. Karena itulah kita diingatkan pada saat ini. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, keselamatan dan penderitaan yang kita alami di dunia ini, harus kita bermazmur kepada Tuhan. Harus kita menyanyi kepada Tuhan sebagai tanda kasih sayang, terima kasih kita kepada Allah Bapa Semawi dalam kerajaan surga melalui Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Inilah yang harus kita sampaikan. Inilah arti daripada Mazmur pasal 62 ayat 1 sampai ayat 3 yang diberikan oleh saudari kita Oga di dalam messenger ini. Kiranya apa yang sudah disampaikan ini yang memberikan motivasi kepada iman percaya kita kepada Tuhan, supaya kita tetap teguh di dalam iman percaya kita sehingga nama Tuhan dimuliakan. Inilah yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan saudara kita ini menjadi suatu tuntunan bagi kita untuk lebih dekat kepada Allah. Bila mana ada lagi saudara-saudara kita yang memberikan suatu ayat, akan saya terima dan akan saya jabarkan melalui firman Tuhan dan kuasa Tuhan yang ada pada hambanya. Kiranya Tuhan memberkati kita.